Ivan dan Kristi baru saja tiba di sebuah desa di salah satu kecamatan yang berada di Kalimantan Selatan. Pasangan muda ini nampak bingung setelah turun dari sebuah bus. Lalu, tidak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahunan menghampiri mereka berdua. "Bapak Ivan ya?" tanya orang itu sembari menunjuk tubuh Ivan. "Oh, betul Pak, saya Ivan," jawabnya. "Syukurlah kalau begitu. Perkenalkan, nama saya Muslim. Saya sudah lama sekali menunggu kalian berdua. Ayo, mari saya antar ke rumah yang akan kalian tempati," ujar Pak Muslim. "Oh iya Pak, perkenalkan juga, saya ini Ivan dan ini istri saya Kristi," ucap Ivan memperkenalkan diri. Pak Muslim pun mengangguk lalu tersenyum. Beliau lalu mengambil tas dan kotak yang merupakan barang bawaan dari Ivan beserta istrinya. Jalanan waktu itu masih belum beraspal seperti sekarang. Saat angin berembus, debu-debu jalanan pun berterbangan memasuki mata dan menempel pada pakaian. Saat mereka melewati sebuah warung, kala itu terlihat beberapa pemuda desa yang tengah mengobrol. Dan salah satu di antara mereka menatap Kristi dengan sangat lekat, hingga membuat Kristi kala itu menjadi risih. Ia pun lalu berpindah ke sisi kanan sang suami. "Mau dibantu, Wak?" tanya Ivan. Tidak usah. Lagi pula tidak terlalu berat juga," jawab Pak Muslim. "Itu tadi siapa ya Pak? Anak Pak Mus kah?" tanya Ivan sembari terus menggenggam tangan istrinya yang ia rasakan sudah mulai mendingin di ujung jari-jarinya. "Oh, bukan Pak, saya belum punya anak. Jangankan anak Pak, rasanya menikah pun saya belum pernah," jawab Pak Muslim. "Oh, maaf Pak, saya tidak bermaksud," ucap Ivan spontan. Apa-apa Pak, santai saja. Nah, itu di depan belok kiri adalah rumah yang akan Bapak tempati selama Bapak bertugas di sini. Di sana juga nanti ada sebuah sepeda motor yang sudah disediakan untuk keperluan Bapak," ujar Pak Muslim seraya mempercepat langkahnya karena hari sudah mulai sore. Pak Muslim pun menaruh tas dan satu kotak yang ia bawa, lalu mengeluarkan kunci dari dalam saku baju lusuhnya. Pintu pun terbuka, tercium bau apek dari dalam rumah. "Apakah rumah ini sudah lama tak ditempati Pak?" tanya Ivan sembari mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung. "Kira-kira kurang lebih dari 5 sampai 7 tahunan yang lalu Pak. Setiap saja ada mantri yang ditugaskan ke sini selalu saja pulang atau mengajukan pindah lokasi. Maklumlah Pak, kebanyakan mantri-mantri atau bidan yang dikirim ke desa ini perempuan. Mungkin saja ya ada rasa takut juga untuk tinggal sendirian di tempat sesepi ini. Tapi sekarang saya berharap semoga saja Bapak Ivan dan istri betah tinggal di sini untuk membantu kami para warga. Karena Pak, kalau kami sakit, mau berobat saja harus naik angkutan umum terlebih dulu ke puskesmas. Mana kalau malam, angkutan umumnya sudah tidak ada Pak. Seperti kejadian 2 bulan yang lalu, ada bayi dan anak-anak yang meninggal di desa ini karena penyakit, karena juga belum sempat dibawa ke puskesmas," kata Pak Muslim panjang lebar. Ivan pun menarik nafas panjang mendengar harapan besar dari Pak Muslim. Ia pun langsung memantapkan hatinya untuk tinggal di desa tersebut dengan fasilitas seadanya, bahkan sinyal handphone pun tak ada. "Ini kamarnya ada 2 Pak. Yang satunya sudah dilengkapi dengan kasur dan meja kecil. Nah, kalau kamar yang di ujung itu biasanya untuk para tamu. Bisa digunakan kalau ada teman-teman Bapak yang mau menginap di sini. Dan sekitar 15 meter di belakang itu juga ada sungai kecil dan di seberangnya ada kebun singkong milik Pak Haji. Siapapun boleh kok untuk mengambil singkong-singkong di sana, asalkan untuk dimakan, bukan untuk dijual. Saya pun juga sering kok minta singkong di sana. Untuk buat kue, campuran nasi kalau beras sudah mulai menipis," ujar Pak Muslim. Memangnya Pak Mus ini rumahnya di mana ya?" tanya Ivan. "Oh, rumah saya dekat dengan ladang jagung Pak. Setelah orang tua saya meninggal semua, saya pun kini tinggal sendirian di dekat ladang jagung itu. Dan tidak lama kemudian,
Terdengarlah suara sayup-sayup dari toa masjid yang entah berada di sebelah mana. Sudah mau maghrib Pak, saya izin pamit pulang dulu ya Pak. Besok pagi-pagi saya akan datang ke sini lagi untuk bantu-bantu bersih-bersih, ujar Pak Muslim sebelum berbalik menuju ke arah pintu. Namun saat akan melangkah keluar, Pak Muslim kembali berbalik. Oh iya, satu lagi Pak, saya lupa kasih tahu. Kalau maghrib sudah tiba, jangan keluar rumah ya Pak, Bu. Bahaya, ujar Pak Muslim. Ivan pun mengerutkan keningnya, namun saat akan bertanya pada Pak Muslim pun sudah berlari terlebih dahulu. Malam itu pun Ivan dan Kristi mandi dengan air yang berada di dalam drum di dapur. Air itu terlihat sudah berjentik dan sangat dingin sekali, namun mau tak mau keduanya pun harus membersihkan tubuh mereka dengan air tersebut. Lantai di rumah itu juga nampak masih sangat berdebu. Telapak kaki Ivan dan Kristi pun dipenuhi debu tebal meskipun sudah dicuci berulang-ulang, sehingga membuat Ivan dan sang istri terpaksa harus menggunakan sandal di dalam rumah. Di sini ada gereja nggak ya? Tanya Kristi. Entahlah, coba besok kita tanyakan ya pada Pak Muslim, jawab Ivan. Rasa kantuk pun kian terasa. Malam semakin dingin dan suara gemerisik dedaunan yang dihempas oleh angin terdengar bagai alunan musik pengantar tidur di telinga keduanya. Assalamualaikum, Pak Ivan, panggil seseorang dari arah luar rumah, membuat Ivan dan Kristi yang masih berada di balik selimut langsung terbangun. Ivan pun mengucek-ngucek matanya lalu berjalan tergesa ke arah pintu utama. Waalaikumsalam. Pak Muslim, ucap Ivan tersenyum, walau memang matanya masih terasa kantuk. Aduh, saya jadi gak enak Pak. Rupanya Pak Ivan dan istri masih tidur ya, ujar Pak Muslim seraya menggaruk-garuk kepalanya. Ivan pun tertawa. Gak apa-apa Pak, lagi pula kan sudah jam 7 begini. Kami justru yang kesiangan bangunnya, ucap Ivan. Pak Muslim pun tersenyum sembari mengangguk. Oh iya Pak, Pak Kades dan istrinya jam 9 nanti katanya mau kesini untuk bantu-bantu Bapak dan Ibu bebersih dan mempersiapkan semua yang sekiranya Bapak Ibu butuhkan, kata Pak Muslim. Oh iya, kalau begitu kami mau mandi dulu ya Pak, biar segar, ucap Ivan. Nanti saya antarkan ke sungai Pak. Sungai itu sangat bersih, malah kebanyakan warga di sini pun ambil minum dari sungai itu karena airnya mengalir dari dalam batu. Jalanan ke sungai yang dimaksud oleh Pak Muslim itu melewati pepohonan dan semak belukar. Akhirnya mereka pun menyusuri jalan setapak yang baru dibuat oleh Pak Muslim dengan menebas rumput-rumput yang berada di depannya. Nyamuk sangat banyak sekali, bahkan suara dengungan nyamuk-nyamuk itu membuat Kristi merinding. Masih jauh gak Pak? Tanya Ivan. Oh, sudah dekat Pak. Tuh, di bawah sana sungainya. Kalau tiap hari begini mandinya, bisa-bisa seminggu kemudian saya dan istri bisa kena malaria Pak, ujar Ivan setengah bergurau. Pak Mantri ini bisa saja. Tapi Pak, Bapak tenang saja. Nanti saya akan bicarakan masalah ini pada Pak Kades. Mungkin beliau akan bersedia membuatkan kembali sumur untuk Bapak dan Ibu, lanjut Pak Muslim. Memangnya di rumah itu tidak ada sumur ya Pak? Kalau saya pribadi mending menimba air dari sumur ketimbang berjalan ke sungai begini. Apalagi jalanannya sudah dipenuhi rerumputan dan semak berduri seperti ini. Bukan tidak mungkin jika suatu hari saya akan bertemu ular atau hewan-hewan berbisa lainnya, ujar Ivan. Sebenarnya Pak, waktu pertama kali rumah itu dibuat, sumurnya memang sudah disediakan terlebih dahulu. Tapi semenjak anak si Yaya meninggal karena tenggelam, akhirnya sumur tersebut kemudian ditimbun Pak, jawab Pak Muslim. Nah, itu sungainya Pak. Saya mau minta singkong ke seberang sana dulu. Bapak dan Ibu, ayo silakan mandi, ujar Pak Muslim. Sungai itu mempunyai lebar sekitar 1,5 meter dan airnya sangat jernih sekali, sehingga ikan-ikan yang berenang di dalamnya pun terlihat dengan begitu jelas. Pak Muslim terlihat menyeberangi sungai dengan berjalan. Airnya tidak terlalu dalam, hanya sebatas pinggang ke bawah saja. Kristi pun mulai terjun ke dalam air. Rasanya dingin sekali. Apalagi di sekitar situ pun sama sekali tak ada cahaya mentari yang masuk.
Dan saat Kristi menyelam dan membuka matanya di dalam air, terlihat sekilas ada sepasang kaki berwarna hitam yang kala itu melewatinya. Seketika Kristi pun mengangkat kepala ke permukaan untuk memastikan apa yang sudah ia lihat tadi. Namun tak ada siapa-siapa di sana selain ia dan suaminya yang masih duduk di pinggir sungai sembari menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Tak ingin berpikir macam-macam, Kristi pun lantas berjalan ke pinggir sungai untuk mengambil sampo dan sabunnya. "Kenapa nggak mandi?" tanya Kristi pada Ivan. "Airnya dingin." "Ya kalau mau hangat ya direbus dulu airnya." Setelah mereka selesai mandi, mereka pun kembali pulang menyusuri jalan setapak tersebut. Pak Muslim membawa lumayan banyak singkong dengan bibir yang nampak mengulas senyum. Dan rupanya di rumah itu pun sudah menunggu Pak Kades beserta sang istri yang membawa rantang dan sapu. "Perkenalkan, saya Abdul dan ini Mina istri saya," ujar orang itu. "Saya Ivan, Pak, dan ini istri saya Kristi." "Bapak Pak Kades ya?" "Ya, benar sekali. Rasanya kita dulu pernah bertemu, tapi di mana ya?" "Di kantor Capil," potong Ivan dengan bibir tersenyum. Iya, benar. Di kantor Capil," ujar Pak Kades sembari menjabat tangan Ivan. "Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak yang baik hati ini. Nah, beliau ini yang aku ceritakan waktu itu," ujar Ivan pada sang istri. "Pak Menteri ini bisa saja membuat saya besar kepala," kata Pak Kades. "Oh iya, ini ada makanan untuk kita sama-sama makan nanti di sini. Tadi pagi-pagi sekali istri saya sudah masak banyak untuk dibawa kemari," kata Pak Abdul yang memang merupakan kepala desa di desa tersebut. Dan hari itu Ivan dan Kristi pun benar-benar terlihat sibuk membersihkan rumah dan mencoba menata tempat obat-obatan yang seminggu lagi akan datang beberapa warga untuk membantu membersihkan rumput-rumput liar dan membuat sumur di samping rumah itu. Meskipun air sumur sudah banyak, namun masih sangat keruh untuk digunakan. Menurut Pak Kades, sumur itu baru bisa diambil airnya sekitar seminggu lagi, paling lama, sampai airnya benar-benar bersih. Malam itu Ivan baru saja selesai mandi dan akan beristirahat. Kala itu ia melihat Kristi yang nampaknya sudah sangat lelap. 2 minggu kemudian, di hari itu Kristi berjalan kaki menuju ke sebuah warung yang menjual perlengkapan dapur seperti bawang, gula, dan lain-lain. Dan di tengah perjalanan pulang, Kristi pun diikuti oleh pemuda yang dulu pernah menawarkan bantuan pada Pak Muslim saat mengantar Ivan dan dirinya ke rumah yang sudah disiapkan untuk mereka. Sendirian saja. Kemana suaminya? Pasti kesepian kan? Karena setauku mantri itu profesi yang lumayan sibuk dan sangat menyita waktu. Kasihan, istri cantik-cantik begini dibiarkan begitu saja. Coba kalau aku, pasti akan aku peluk, aku belai setiap hari dan malam hari, ujar pemuda itu mulai nyerocos tak karuan, membuat Kristi pun mulai kesal. Namun sebisa mungkin Kristi berusaha untuk tak menghiraukan perkataan si pemuda tersebut. Ia pun semakin mempercepat langkahnya. "Jangan pegang-pegang," bentak Kristi saat lengannya dielus oleh si pemuda. "Begitu saja kau marah. Aku kan hanya ingin berkenalan denganmu," ucap si pemuda itu lagi-lagi berusaha menyentuh tubuh Kristi. Pantat Kristi pun ditepuk pelan oleh tangan kekar si pemuda yang langsung membuat Kristi menghentikan langkahnya. Ia melempar semua kantong plastik yang berisi bahan makanan itu ke tanah. Dengan wajah merah padam, Kristi pun menampar pipi si pemuda itu dengan sangat keras. "Ajar, tak tahu malu," bentak Kristi lalu berbalik untuk pulang. Ia membiarkan saja belanjaannya tertinggal di sana dan semenjak hari itu si pemuda yang diketahui bernama Jamil tersebut menjadi sering sekali ke rumah yang ditempati oleh Ivan dan Kristi. Ia pun nampak sangat akrab dengan Ivan. Bahkan mereka sering mengobrol sampai larut malam di pelataran rumah tersebut. "Pak Ivan, bukannya saya mau ikut campur atau menghasut, tapi sebaiknya Bapak jangan terlalu rapat dengan si Jamil, karena itu dia gemar sekali mengganggu istri orang.
Ivan yang kala itu tengah menyusun obat-obatan itu pun lantas tersenyum dan menoleh ke arah Pak Muslim. Saya yakin Jamil itu takkan tega melakukan itu pada saya. Lagi pula saya percaya kok pada istri saya, Pak. Kristi itu istri yang setia. Kalau tidak, manalah mungkin dia rela ikut kemari, meninggalkan rumah dan lingkungan nyaman kami di kota. Dan lagi, Pak, kalau kita berbuat baik pada orang, maka orang itu pun tak akan tega menyakiti kita, jawab Ivan. Pak Muslim pun menghela nafas panjang, lalu beranjak dari duduknya untuk kembali melanjutkan mengecat dinding luar rumah itu. Sayang, bajuku di jemuran itu tadi kok kamu angkat? Kok nggak ada di keranjang? Di mana kamu letakkan? Tanya Kristi. Aku belum angkat jemuran kok. Mungkin kamu lupa, jawab Ivan. Kristi pun kembali ke dalam kamar untuk mencari baju yang ia cari, namun di mana-mana pun tak ada ia temui baju tersebut. Ini aneh. 2 hari yang lalu baju Ivan yang hilang, sekarang bajuku. Padahal seminggu terakhir ini sama sekali tak ada hujan ataupun angin ribut. Kalaupun diterbangkan angin, masa ia sampai jauh, ujar Kristi dalam hati. Tok tok tok. Suara ketukan dari arah pintu depan terdengar cepat dan tanpa jeda. Ivan pun segera memakai baju kaosnya lalu berjalan ke arah pintu. Dan saat pintu terbuka, nampak seorang bapak-bapak sedang berdiri di luar dengan raut wajah yang panik. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Ivan selain mempersilahkan si bapak itu untuk masuk ke dalam. Saya di sini saja, Pak. Istri saya tadi terjatuh di tangga saat akan ke jamban. Sekarang tubuhnya kaku, Pak. Kaku sebelah, tak bisa digerakkan, ujar si bapak bergetar. Ya Tuhan, ya sudah. Bapak tunggu sebentar ya, saya ambil tas saya dulu, kata Ivan seraya berbalik untuk masuk ke dalam. Sayang, aku mau pergi sebentar ya untuk memeriksa keadaan istri dari bapak yang di luar itu. Tolong kamu kunci pintunya ya, ujar Ivan pelan membangunkan sang istri. Kristi pun berjalan ke arah pintu. Dilihatnya Ivan sudah pergi dengan mengendarai sepeda motor bersama bapak-bapak yang tadi. Dan sekitar 10 menitan terdengar kembali suara ketukan di pintu. Kristi yang mengira itu adalah Ivan lantas segera membukakan pintu, namun alangkah kagetnya ia saat melihat siapa yang berdiri di depan pintu dengan bibir tersenyum sinis. Saat Kristi akan menutup pintu kembali, Jamil pun langsung mendorongnya sampai Kristi terjatuh ke lantai. Aku sudah sangat lama menunggu saat-saat seperti ini, ujarnya langsung melepaskan celana di depan Kristi yang berusaha untuk berlari ke arah kamarnya. Jamil menarik keras rambut Kristi sampai perempuan itu pun menangis menahan sakit. Ini semua karena kau sudah berani menamparku kala itu, ujar Jamil. Wajah Kristi pun beberapa kali mendapat tamparan keras dari Jamil karena ia terus saja berontak. Dan untungnya tangan Kristi pun berhasil meraih wadah sampah jarum suntik dan menusukkannya ke pinggang Jamil sampai laki-laki itu mengerang. Dasar wanita sialan, bentak Jamil berusaha mencabuti jarum-jarum yang kini menempel di punggungnya. Sementara itu Kristi pun langsung berlari ke arah kamar dan mengunci pintu rapat-rapat lalu mengganjalnya dengan keranjang dan juga meja. Kristi gemetar. Ia menangis terseduh-seduh saat pintu kamar mulai digebrak-gebrak oleh Jamil. Pertahanan Kristi pun hampir jebol andai saja ia tak mendengar suara teriakan dari Ivan. Ya, Ivan kini terlibat baku hantam dengan Jamil sampai akhirnya Jamil pun lari tunggang langgang ketika Ivan mengancamnya akan melaporkan masalah ini kepada polisi. Ivan pun memeluk Kristi yang masih ketakutan kala itu. Maafkan aku, ucap Ivan. Dan setelah kejadian malam itu, Jamil pun sudah tak pernah kelihatan lagi. 2 hari setelahnya pun Ivan meminta Pak Muslim untuk tinggal bersama mereka dan menempati kamar yang kosong di rumah tersebut. Tentunya setelah meminta izin dari Pak Kades. Aku gak suka ya kamu ngerjain itu, bentak Kristi setengah berteriak membuat Pak Muslim yang saat itu sedang beristirahat di dalam kamarnya terkaget. Tapi kenapa? Bukannya selama ini kamu selalu mendukung apapun yang aku lakukan, balas Ivan. Itu dulu, tapi tidak untuk sekarang. Pertengkaran keduanya pun membuat Pak Muslim tak tahan dan langsung keluar dari dalam kamarnya. Pak Muslim segera mengambil gelas kopi dan membuat segelas kopi hitam lalu duduk di pelataran.
Ia mendengarkan dengan seksama apa yang sedang diperdebatkan pasangan muda itu. Sampai akhirnya Ivan pun keluar dan duduk di kursinya, sementara Kristi langsung melemparkan bantal dan selimut keluar, bertanda bahwa Ivan harus tidur di luar kamar. Dada Ivan terasa sesak. Wajah menakutkan dengan lidah bercabang panjang itu tepat berada di depan wajahnya dan menindih tubuh Ivan. Bahkan Ivan tak mampu untuk mengeluarkan suara. Untungnya di saat-saat seperti itu ada Pak Muslim yang sedang berusaha menyadarkan Ivan. Beliau menekan-nekan ibu jari kaki Ivan dengan sekuat tenaga agar Ivan bisa tersadar. Keringat dingin pun mengucur saat Ivan sudah tersadar. "Bapak ketindihan," ujar Pak Muslim. Ivan pun menarik nafas panjang dan baru kali ini ia benar-benar merasakan apa itu ketindihan. 2 hari sudah ia tidur di luar dan selama itu pula ia dan Kristi tak pernah bertegur sapa. "Kamu mau kemana?" tanya Ivan saat melihat Kristi dengan tas di kedua tangannya. "Aku mau pulang. Aku sudah tak menemukan kecocokan denganmu lagi. Buat apa hubungan ini diteruskan? Lebih baik kalau lepaskan aku saja," ujar Kristi dengan nada ketus. "Kau ini berbicara seperti orang yang tak punya perasaan ya. Benar-benar egois kau," bentak Ivan dengan benar-benar marah. "Aku egois?" Ivan tiba-tiba terjatuh. Dari hidungnya nampak mengalir darah segar. Kristi pun hanya melirik sekilas, lalu kemudian ia memanggil Pak Muslim untuk membantu Ivan. Dan setelah Ivan dibaringkan di atas kasur, Pak Muslim pun langsung mengompresnya. Ivan demam. Suhu tubuhnya sangat-sangat panas. "Bu, sekiranya mungkin ada obat yang bisa diminumkan untuk Pak Ivan. Tubuhnya panas sekali, Bu," ujar Pak Muslim nampak khawatir. Berbeda sekali dengan raut wajah Kristi yang sepertinya acuh tak acuh melihat keadaan Ivan yang seperti itu. Sampai malam hari Ivan masih belum tersadar. Wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Ia meracau aneh dalam ketidaksadarannya. Pak Muslim pun sampai harus memanggil Pak Kades untuk memeriksakan keadaan Ivan kala itu. "Sudah lama sakitnya ini, Mus?" tanya istri Pak Kades. "Baru tadi, Bu. Bahkan sebelumnya Pak Ivan ini masih sehat-sehat saja. Ya, masih seperti biasa. Saya pun juga bingung kenapa bisa sampai seperti ini," jawab Pak Muslim. "Memangnya Pak Ivan ini ada riwayat sakit apa, Bu?" tanya Pak Kades pada Kristi. "Saya tak tahu. Dan tak mau tahu tentang dia," jawab Kristi singkat. Pak Kades dan istrinya saling tatap. Dari raut wajah keduanya nampak sekali kebingungan dengan jawaban Kristi yang terdengar aneh. Padahal semasa awal-awal datang ke desa tersebut, keduanya terlihat sangat romantis. "Seperti orang yang terkena pambanji," bisik istri Pak Kades pada suaminya. Maaf sebelumnya, tapi kalau kami boleh tahu, ada masalah apa ya di antara kalian berdua ini? Karena rasanya sangat aneh. Kalian yang sebelumnya akur kok malah bisa seperti ini sekarang," ujar Pak Kades pelan. "Kalaupun memang ada masalah yang tak bisa diselesaikan, tak seharusnya ibu membiarkan Pak Ivan yang sedang sakit ini hanya diurus oleh Pak Mus. Apapun masalahnya tolonglah jangan sampai mengacuhkan suami ibu seperti ini. Saya lihat sakitnya Pak Ivan ini parah, Bu." Kristi pun terdiam. Ia merenungkan perkataan Pak Kades. Ya, memang benar yang dikatakan lelaki parubaya itu. Kalau dipikir-pikir, Ivan memang tak pernah melakukan kesalahan yang fatal terhadap Kristi. Tapi entah kenapa Kristi sekarang begitu sangat membenci suaminya itu. Jangankan untuk mengobrol, meliriknya saja Kristi rasanya sudah mau muntah. Ia benar-benar sangat benci dan jijik pada Ivan. "Coba Mus, kamu panggilkan kakek Udin. Minta tolong periksakan sakit apa Pak Mantri kita ini. Siapa tahu beliau kapunan," ujar Pak Kades dengan logat bahasa Banjar yang kental sekali. "Oh iya, beliau ini kemarin ada jalan-jalan ke belakang situ mencari tongkat untuk jemuran. Kata saya kan minta izin dulu lah. Tapi sepertinya beliau ini tidak percaya dengan hal-hal seperti itu," kata Pak Muslim. Dan setelah berkata seperti itu, Pak Muslim pun lantas beranjak dari duduknya dan langsung berjalan keluar.
Di perjalanan menuju rumah Kai Udin, Pak Muslim pun merasakan kalau ada seperti seseorang yang sedang menguntitnya. Beberapa kali, Pak Muslim menghentikan langkahnya dan terdengar suara dedaunan kering yang terinjak kaki, entah itu manusia atau hanya binatang. Dan saat beliau akan meneruskan langkahnya lagi, tiba-tiba seseorang terdengar memanggilnya. Dan tanpa basa-basi langsung mengayunkan balok kayu yang ia bawa ke arah Pak Muslim. Tapi untungnya Pak Muslim ini adalah seorang ahli dalam hal bela diri kuntau. Dengan sigap ia pun menahan serangan itu. Orang bertopeng ya. Keadaan pun malah menjadi terbalik ketika Pak Muslim benar-benar mengeluarkan jurus kuntau andalannya. Orang itu pun akhirnya berlari tunggang langgang meninggalkan Pak Muslim yang masih berdiri menatapnya sampai benar-benar hilang di balik rimbunan pohon. Tak tahu rupanya dia kalau aku ini juara kuntau dari dulu, gumam Pak Muslim sebelum melanjutkan langkahnya. Tok tok tok. Pak Kacil, Pak Kacil, panggil Pak Muslim saat berada di depan pintu rumah. Tidak lama kemudian pintu yang sudah mulai lapuk itu pun dibukakan oleh seorang kakek dengan memegangi kipas di tangannya. Ada apa malam-malam ke rumahku? Tanya Kai Udin. Pak Mantri kita sakit. Tubuhnya panas dan meracau tak karuan. Pak Kades pun menyuruh saya untuk datang ke sini untuk meminta bantuan pada Pak Kacil. Dan mungkin saja Pak Mantri kita itu kapunan, jawab Pak Muslim. Aduh, inilah susahnya. Kalau ada orang yang baru masuk ke desa dan tak mau tahu tentang aturan yang mereka pikir aneh untuk dipatuhi, beginilah jadinya. Dia yang sakit, kita lah yang repot, ujar Kai Udin kala itu. Terus bagaimana ini Kai? Mau atau tidak pian mengobati mantri itu? Tanya Pak Muslim. Ya. Tunggu dulu sebentar. Aku mau pakai celana dulu. Kalau nanti melorot sarungku di jalan, ujar Kai Udin. Dasar kakek ini, sungut Pak Muslim. Dan singkat cerita, sampailah mereka di tempat Ivan dan Kristi. Kai Udin pun nampak mengerutkan keningnya. Mulutnya nampak berkomat kamit membaca doa. Lalu beliau pun melangkah masuk ke dalam rumah. Dan saat pertama kali masuk, kala itu beliau menatap lekat pada Kristi yang sepertinya langsung membuang muka. Ini bukan kapurunan, ujar Kai Udin. Pak Kades pun mengerutkan keningnya. Lalu terkena penyakit apa Pak Mantri kita ini? Sakit biasa berarti ya? Aku ini kan mengatakan kalau dia ini bukan kapurunan. Tidak ada yang mengatakan kalau dia sakit biasa. Jadi ada yang mengirim pambanci pada pasangan ini. Pambanci dua sungai. Pambanci ini berasal dari pedalaman Kalimantan Tengah. Aku tahu karena dulu aku punya teman orang Dayak yang bisa memberi pambanci seperti ini, ujar Kai Udin kala itu. Kalau itu pambanci, berarti benar dugaan saya, ujar Pak Muslim. Kai Udin pun mengalihkan pandangannya pada Kristi. Pasti sebelumnya kau pernah kehilangan baju, celana atau sarungmu kan? Sampai saat ini belum ketemu, tanya Kai Udin. Kristi tak menjawab. Ya, karena yang dibutuhkan dalam ritual memberikan pambanci ini diperlukan pakaian kedua pasangan yang mau dipisahkan. Gelas 2 buah, piring kaca 2 buah yang sering digunakan oleh korban, lengkap dengan sendok, rambut, gambar biasanya yang saat berdua, lalu nanti disobek dan dipisahkan. Benda-benda yang terbuat dari kaca akan dipecahkan dan dikubur di pinggir sungai bersama rambut, gambar, dan lain-lain. Tentunya di sungai yang saling berseberangan, dan dibacakan mantranya yang seperti papantun, yang kurang lebih mungkin artinya begini: kalau kedua sungai ini bisa menyatu, maka menyatulah kembali pasangan ini. Namun jika tidak, maka hancur sehancur-hancurnya lah rumah tangga mereka. Pambanci ini sudah jarang sekali yang meritualkannya karena caranya yang cukup sulit, dan lagi korban bisa akan sampai mati jika tidak bercerai. Lanjut Kai Udin lagi. Lalu
untuk menyembuhkan mereka dari pengaruh pembenci itu bagaimana, Kai? Tanya Pak Kades. Hanya ada satu cara. Dan cara ini bisa dibilang sangat amat mustahil dilakukan. Caranya apa, Kai? Desak istri Pak Kades. Gali kembali buahnya, lalu satukan dan kubur. Nah, masalahnya kan kita tidak tahu siapa yang memberikan pembenci ini. Lagi pula kita juga tak tahu di mana cara mereka mengubur benda-benda itu. Apakah ada cara lain, Kai? Itu hanya satu-satunya cara. Lagi pula di Kalimantan Tengah sungai yang saling berseberangan itu tidak sedikit. Dalam satu desa saja bisa ada 3 atau 4 sungai yang saling berseberangan. Sangat mustahil untuk mencarinya. Kita masih mencari. Pasangan ini pun sudah mati, ujar Kai Udin. Allahu Akbar. Kira-kira siapa yang melakukan ini pada mereka, gumam Pak Kades. Pak Muslim pun nampak tertegun, yang menelan ludahnya berkali-kali. Maaf Pak sebelumnya. Tapi saya rasa ini adalah ulah keponakan Bapak. Karena memang Bu Kristi pernah bercerita kepada saya kalau keponakan Bapak itu sudah mengganggu dia sepulangnya dari warung. Dan alasan utama mereka berdua membawa saya tinggal di sini itu karena sebelumnya Jamil pernah mencoba melakukan hal yang tidak senonoh pada Bu Kristi di saat Pak Ivan sedang memenuhi panggilan salah satu warga. Untungnya Pak Ivan datang tepat waktu sebelum Jamil berhasil menggagahi Bu Kristi, Pak. Dan di malam itulah terjadi perkelahian fisik antara keduanya sampai akhirnya Pak Ivan mengancam akan melaporkan ulah Jamil tersebut kepada polisi. Lalu Jamil pergi dan tak pernah terlihat lagi sampai saat ini. Nah, semenjak itulah mereka mengajak saya kemari dan meminta saya untuk merahasiakan kasus pelecehan ini pada orang lain termasuk Bapak. Kasihan Pak, mereka ini orang baik. Walau saya dan mereka berbeda agama, tapi mereka tak pernah sekalipun memasak daging babi di dapur demi menghargai saya. Saya rela memasak di dekat pohon sana itu, cerita Pak Muslim. Pak Kades pun nampak sangat geram. Raut wajahnya seketika berubah. Dasar bajingan. Kalau bukan karena orang tuanya sudah sedari dulu dia itu kuusir dari sini, kelakuannya tak pernah berubah, ujar Pak Kades. Tapi sejak kapan pula si Jamil ini punya kenalan orang sana, Kalimantan Tengah, tanya istri Pak Kades. Kamu lupa si Jurai itu orang mana? Tanya Pak Kades pada istrinya. Ya, Jurai adalah salah satu teman Jamil yang memang berasal dari Kalimantan Tengah. Nah, Pak Kades mencurigai jika Jurailah yang memberitahukan tentang pembanci atau dukun pada Jamil. Di malam itu juga, Pak Muslim dan Pak Kades pun mencari keberadaan Jurai. Biasanya pemuda itu tidur di rumah Jamil. Orang tua Jamil pun nampak kaget saat melihat kedatangan Pak Kades di tengah malam seperti itu. Mana Jamil? Tanya Pak Kades. Ada apa ini Dul? Kenapa malam-malam mencari Jamil? Apalagi yang sudah dia buat? Ujar ibunya Jamil memberondong Pak Kades dengan banyak pertanyaan. Anak kakak, si Jamil itu sudah membuat hal yang sangat kurang ajar pada pamantri kita. Hampir saja dia memperkosa istri Pak Mantri dan sekarang dia berulah lagi dengan mengirimkan pembanci pada pasangan itu. Di mana dia sekarang? Kau ini main percaya saja dengan orang-orang baru itu. Memangnya ada bukti kalau Jamil anakku melakukannya? Balas perempuan paruh baya tersebut dengan suara tinggi. Perlu bukti apa lagi? Apakah pengakuan orang-orang yang sebelumnya itu kurang untuk dijadikan bukti? Sayang anak itu boleh Kak. Boleh sekali. Dan memang itu harus untuk setiap orang tua. Tapi cara kakak ini salah. Sudah tahu kelakuan anak kakak ini seperti setan. Tapi bila orang menasihati, orang itu yang kakak marahi. Saya sudah cukup bersabar dengan kelakuannya selama ini. Tapi sekarang tak ada lagi toleransi. Kalau dalam waktu 24 jam dia tidak menemuiku, aku sendiri yang akan menulis laporan kepada kepolisian, ujar Pak Kades tegas. Pak Muslim pun terlihat cukup puas mendengar semua perkataan Pak Kades. Tak salah kalau Pak Abdul selalu terpilih menjadi kepala desa di sana karena memang orangnya tegas, baik hati dan sederhana. Beliau sudah membangun desa ini jauh menjadi lebih maju. Bahkan beliau pun juga tidak pandang bulu
Bila ada orang yang bersalah, pastilah akan dihukum sesuai dengan kesalahannya, meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Sementara itu di rumah, wajah Kristi kala itu sudah terlihat sangat pucat dengan mata yang terus menatap lantai. Beberapa kali istri Pak Kades berusaha memijit-mijit tengkuk Kristi dengan minyak kayu putih. Kai Udin pun terlihat berdiri di depan pintu sambil menghisap rokok tembakaunya. Bau tembakau ampanan menyeruak membuat Bu Kades terbatuk beberapa kali. Asapnya mengepul memenuhi ruangan tersebut. Tak lama kemudian terdengarlah suara Pak Muslim dan Pak Kades yang sudah datang. Pak Kades melempar jurai ke pelataran. Demi Tuhan, Pak. Demi Tuhan, saya tidak tahu apa-apa. Memang waktu itu Jamil pernah menanyakan seputaran tentang perdukunan pada saya. Dan saya ceritakan apa adanya. Saya tak perlu cerita, Pak. Siapapun yang bertanya tentang keadaan kampung saya akan jawab yang sebenarnya. Saya pun tak tahu kalau Jamil sampai melakukan hal itu pada Pak Mantri, ujar Jura yang sudah sangat ketakutan. Kau jangan coba-coba berbohong padaku, bentak Pak Kades. Sungguh Pak Kades. Demi Tuhan, saya tidak bohong. Tapi kalau Jamil memang mendatangi dukun itu, saya tahu di mana tempatnya. Saya akan bawa Bapak ke sana. Karena kalau dilihat dari keadaan mereka ini sudah berada di tahap akhir untuk menuju kematian, ujar Jurai meyakinkan Pak Kades kalau memang dirinya tak ikut dengan kelakuan Jamil. Ya Allah ya Robi, kau jangan berkata seperti itu, Rai. Umur seseorang itu hanyalah Allah yang tahu, tegur Bu Kades. Bukan maksud saya seperti itu, Bu. Tapi itu adalah pengalaman saya sendiri yang sudah sering melihat orang seperti ini, jawab Jurai. Sudah. Tak usah berdebat. Sekarang lebih baik kau hubungi kawanmu yang orang terminal itu, pesan 2 kursi di bus padanya untuk kita besok berangkat, ujar Pak Kades. Kristi pun melihat di bagian sudut ruangan rumahnya ada sesosok makhluk mengerikan berambut panjang dan tebal hingga menutupi tubuhnya. Lidah makhluk itu sesekali keluar. Lidah itu bercabang dan sangat panjang, matanya pun sangat aneh, berwarna hitam dan putih di bagian tengahnya. Ya, kalau manusia normal, yang hitam itu akan dikelilingi warna putih, tapi mata makhluk tersebut sebaliknya. Kristi menggigil, namun ia tak bisa sedikit pun memalingkan wajahnya ke lain arah. Perlahan, makhluk itu berjalan dengan bibir menyeringai. Dan saat makhluk itu pun sudah dekat, Kristi bisa melihat jelas kuku kaki makhluk tersebut rupanya sangat panjang dan menghitam. Ya, baunya mirip lumpur. Kristi pun muntah karena tak tahan mencium bau lumpur busuk dari makhluk yang berada di hadapannya itu. Namun meskipun begitu, Kristi masih tetap tak bergeming dari duduknya. Matanya melotot menatap makhluk aneh tersebut. Tiba-tiba Kai Udin melempar sesuatu ke arah Kristi yang langsung saja membuatnya jatuh pingsan. Maaf, Pak, tadi saya sudah pesankan kursi di bus untuk besok. Tapi bos saya tidak mengizinkan saya libur. Bagaimana ya, Pak, ujar Jurai setelah beberapa waktu berlalu. Masalah pekerjaan kau tak usah khawatir. Yang kita utamakan sekarang adalah keselamatan dari Pak Mantri dan istrinya. Karena ini juga melibatkan kamu, Rai. Iya, Pak, saya mengerti, jawab Jurai. Dan menjelang subuh, di saat semua orang sudah tertidur, Ivan terbangun. Mukanya pucat dan tubuhnya terasa sangat dingin. Ia mencium bau lumpur yang melangsang sampai ke tenggorokannya. Ia menatap ke arah Kristi yang berada tepat di sampingnya. Ia nampak terkesiap kaget begitu melihat Kristi yang dalam pandangannya berwujud makhluk menyeramkan dengan lidah yang bercabang. Ivan pun berusaha menjauh ketika dalam pandangannya ia melihat sosok itu menoleh menatapnya. Nafas Ivan pun bergemuruh. Istri Pak Kades yang tidur tak jauh dari tubuh Kristi terbangun. Ia nampaknya juga kaget ketika melihat wajah Ivan yang menegang dan sangat ketakutan saat melihat istrinya. Pak Ivan, Bapak baik-baik saja kan? Tegur Bu Kades sembari berusaha membangunkan suaminya. Suruh dia pergi. Aku tidak mau makhluk menyeramkan itu ada di sini, ujar Ivan menunjuk ke arah Kristi yang masih belum sadar itu. Ini Bu Kristi, istri Bapak, bukan? Dia bukan Kristi. Pak Kades, Pak Muslim dan Kai Udin yang terbangun karena suara Ivan yang menggelegar itu saling tatap satu sama lain. Pindahkan saja istrinya ke dalam kamar atau di atas ranjang itu, suruh Kai Udin.
Dengan keadaan yang masih mengantuk, Pak Kades dan Bu Kades pun dibantu Pak Muslim terpaksa harus memindahkan tubuh Kristi menjauh dari Ivan. "Apa yang kau rasakan sekarang?" tanya Kai Udin. Ivan pun terdiam, bola matanya bergerak ke kiri dan kanan. Sepertinya Ivan sedang memikirkan sesuatu. Bau lumpur. Bau lumpur ini terus tercium. Baunya menyengat sekali. Kai Udin pun menghela nafas ketika mendengar Ivan menggumam. "Cobalah berdoa. Atau mungkin kau punya Alkitab. Coba baca biar hatimu tenang," ujar Kai Udin. Lagi-lagi Ivan tertegun. Ivan yang sekarang sangat jauh berbeda dengan Ivan yang sebelumnya. "Coba cari kitab suci mereka dulu. Orang yang terkenal seperti ini harus banyak berdoa dan mengingat Tuhan," suruh Kai Udin pada Pak Kades. Pak Kades pun berusaha mencari apa yang disuruh oleh Kai Udin tadi, namun ia tak menemukan Alkitab. "Permisi Pak, saya masuk kamar kalian ini ya, izin Pak Kades." Ivan pun hanya terdiam, matanya tak berkedip menatap lantai, dan tidak lama kemudian Pak Kades pun kembali keluar dengan memegang salib dan Alkitab di masing-masing tangannya. "Nampaknya mereka ini rajin beribadah," ucap Pak Kades. "Pak, Bapak tahu ini apa kan?" tanya Pak Kades pada Ivan. Ivan pun mengangguk. "Kalau begitu coba Bapak baca biar hati Bapak tenang dan hilang semua pikiran yang mungkin mengganggu Bapak," lanjutnya. Perlahan-lahan Ivan pun menggerakkan tangannya ingin meraih Alkitab yang diserahkan pada Pak Kades. Namun sesaat kemudian ia menggeleng. "Kenapa tidak jadi Pak?" tanya Pak Kades. Ivan menggeleng keras. Kai Udin yang sedang menyulut rokok tembakaunya pun tersenyum. "Bukan dia yang tak mau, tapi sesuatu yang ada di dalam dirinya menolak," ujar Kai Udin. "Coba kemarikan salibnya," lanjut Kai Udin. Lelaki renta tersebut berusaha meletakkan salib di tangan Ivan dan menyuruhnya untuk menggenggam salib tersebut. Namun baru saja diletakkan di telapak tangannya, tiba-tiba tercium bau gosong. Ivan lalu melemparkan salib tersebut hingga patah ke dinding. "La ilaha illallah, wallahu akbar," ucap Kai Udin ketika meletakkan tangannya di kepala Ivan. Pak Kades dan istrinya saling menatap. Ivan kembali tak sadarkan diri. Setelah azan subuh, saat Pak Kades sudah bersiap dan tengah menunggu kedatangan Jurai, terlihat 3 orang yang sedang berjalan ke arah rumah Pak Mantri tersebut. Dan setelah disorot dengan senter, rupanya itu adalah Jurai dan orang dari Jamil. "Mana si Jamil?" tanya Pak Kades. "Belum pulang," jawab ibunya Jamil dengan ketus. Dan tanpa babi bu lagi mereka pun masuk ke dalam rumah. Kalau dilihat-lihat, sepertinya Pak Mantri ini terkena penyakit biasa, mungkin demam berdarah. Coba besok bawa ke puskesmas. Sakit biasa apanya? Aku nih sudah berpengalaman dengan hal-hal seperti ini. Dan mereka ini terkena pembanci dari orang yang menginginkan rumah tangga mereka hancur, sahut Kai Udin yang nampak kesal dengan perkataan ibunya si Jamil. Sebelum ada keributan, Pak Kades pun langsung menengahi. Sudah. Kalau tujuan kakak kemari hanya untuk membela anak kesayangan kakak itu, lebih baik sekarang juga kakak pulang. Jangan menambah panas suasana, ujar Pak Kades. Sementara Jurai hanya dia menunduk tanpa berani menatap orang-orang di dalam rumah tersebut. "Kau sudah siap, Rai? Pukul berapa busnya lewat?" tanya Pak Kades pada Jurai. "Jam 8 pagi, Pak. Kemungkinan lewat sini sekitaran pukul 9, jawab Jurai. "Bagus kalau begitu. Jadi sekarang kita bisa siap-siap terlebih dulu," kata Pak Kades. "Mau kemana dulu?" "Mencari tatamba untuk Pak Mantri," jawab Pak Kades singkat. Jurai dan Pak Kades pun nampak sama-sama saling diam saat sudah duduk bersebelahan di dalam bus. "Kau rasa dukun itu mau menolong kita?" tanya Pak Kades. "Mungkin iya Pak, tapi kita usahakan saja dulu dengan membayar 2 kali lipat dari bayaran si Jamil. Tapi itu pun kalau memang benar dukunnya yang itu," jawab Jurai. Pak Kades pun mengangguk. Malam pun semakin larut. Orang-orang di dalam bus nampaknya sebagian sudah terlelap. Namun Pak Kades ini sedikit susah untuk memejamkan mata, karena memang bus yang sering kali menabrak lubang-lubang besar di tengah jalan. Sayup-sayup ia pun mendengar bisikan yang seolah-olah menyuruhnya untuk segera memejamkan mata. Beberapa kali Pak Kades hampir terlelap, namun segera kemudian matanya terbuka lagi setelah bus kembali terguncang. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya mereka berdua pun sampai di sebuah pelabuhan.
Jurai nampaknya sedang tawar-menawar harga charteran masuk ke desanya dengan seorang bapak-bapak pemilik perahu mesin. Pak Kades pun mendengarkan obrolan Jurai dengan bapak-bapak itu tanpa ia tahu arti dari bahasa yang digunakan oleh mereka. Katanya 150 langsung sampai ke desa saya, Pak. Biasanya kalau umum bukan charteran cuma 20.000 per orang. Tapi berhubung kita sampainya sudah sore begini, jadi taksi air milik warga desa saya sudah pada pulang, kata Jurai. Aduh, apa tidak bisa kurang lagi, Rai? Tanya Pak Kades. Gak bisa, Pak. Orangnya nggak mau, jawab Jurai. Ya sudah, daripada kita bermalam di sini, malah akan semakin buang-buang waktu, ujar Pak Kades sambil merogoh dompet di dalam saku celananya. Beliau kala itu menyerahkan 3 lembar uang 50 ribuan pada Jurai, lalu akhirnya mereka pun berangkat menaiki perahu mesin milik Pak Ramli. Rintik gerimis mulai turun, air sungai pun nampak bergelombang. Wajah Pak Kades nampak menegang. Kedua tangannya memegangi pinggiran perahu. Tenang saja, Pak, tidak akan terjadi apa-apa, ujar Jurai menenangkan Pak Kades yang nampak ketakutan. Dan setelah melewati belokan sungai, terlihatlah beberapa rumah dengan penerangan listrik, namun sebagian masih belum ada listriknya. Nah, ini desa saya, Pak. PLN memang belum masuk sampai ke sini. Hanya orang-orang yang berada yang memakai genset untuk lampu dan menonton televisi, kata Jurai menunjuk ke beberapa rumah yang memiliki penerangan. Stop, Mang, stop, ujar Jurai seraya berdiri. Dan ketika mesin perahu tersebut diselaukan, Jurai pun langsung melompat ke arah jamban dan kemudian menahan perahu agar Pak Kades bisa melompat keluar. Dekat sekali desamu dari pelabuhan itu tadi, Rai. Dipintanya pula 150.000, ujar Pak Kades. Jurai pun hanya tersenyum menanggapi perkataan Pak Kades. Mereka pun berjalan menaiki tangga lempang. Pak Kades yang tak terbiasa menaiki tangga seperti itu lebih memilih berjalan di tanah yang berlumpur setelah menaiki 2 anak tangga lempang. Pak Kades nampak tertegun ketika melihat rumah keluarga Jurai yang nampak sangat tua dan reot, bahkan beberapa dindingnya sudah ditambal dengan karung agar tak tampes ketika hujan. Rumah yang bergaya kuno itu memiliki tinggi 2 meter dari tanah. Pak Kades pun sampai garuk-garuk kepala ketika melihat tangga yang sama dengan di sungai tadi terpasang di rumah tersebut. Ada tangga yang lain, Rai? Kakiku rasanya lemas naik tangga itu, bisik Pak Kades membuat Jurai menahan senyum lucunya. Bapak pegangan di sini, nah, terus pelan-pelan naiknya. Bapak tidak akan kenapa-napa, ujar Jurai. Amai, panggil Jurai pada seorang lelaki parubaya yang sedang meraut bambu dengan anak mandau. Iko, Rai, ujar ayahnya sembari menyoroti Jurai dan Pak Kades dengan senternya. Iyo, Mai, ini saya datang bersama Pak Abdul, kepala desa di tempat saya bekerja, ujar Jurai memperkenalkan diri. Inai mana? Tanya Jurai lagi setelah mereka memasuki rumah tersebut. Meskipun dari luar sudah sangat tua dimakan usia, tapi di dalam rumah itu barang-barang masih tersusun rapi dan sangat bersih. Amai memiliki arti ayah dan Inai memiliki arti ibu. Jadi Amai, Inai ini adalah panggilan orang tua dalam bahasa Dayak Murung. Inaimu sedang beli gula ke warung, jawab ayahnya. Mari silakan duduk, Pak. Maaf kalau rumah kami kotor sekali, ujar ayahnya Jurai sembari mengangkat bambu-bambu yang ia raut tadi lalu menaruhnya ke sudut ruangan yang gelap. Di rumah Jurai ini hanya diterangi dengan lampu minyak yang hanya ada 3 buah saja. Lampu itu pun buatan sendiri dari botol bekas minuman kerating deng. Membuat Pak Kades baik hati ini pun tersenyum. Ya Allah, aku sudah sangat bersalah telah menyalahkan Jurai. Seharusnya aku tidak boleh menyalahkannya dan menyangkut pautkan masalah yang sudah dibuat Jamil padanya, batin Pak Kades. Lumayan lama mereka mengobrol-ngobrol ringan, hingga datanglah seorang perempuan parubaya bertubuh kurus membawa bungkusan plastik gula di tangannya. Matanya nampak berbinar-binar ketika mengetahui bahwa Jurai telah pulang. Ia memeluki anaknya tersebut dan menciuminya dengan penuh kasih, membuat Pak Kades semakin terharu dan tanpa sadar ia meneteskan air matanya. Ini siapa, Rai? Saya Abdul. Saya kemari karena ada sesuatu hal yang harus saya selesaikan, jawab Pak Kades. Ibunya Jurai dan ayahnya nampak berdebat dalam bahasa mereka. Orang tuamu marah, Rai?
bisik Pak Kades. Jurai pun tertawa kecil saat mendengar pertanyaan was-was dari Pak Kades. Oh, tidak Pak, ayah saya sedang menyuruh ibu saya untuk membuat air. Tapi ibu saya bilang bapak ini orang muslim, makanya mereka berdebat masalah gelas yang akan digunakan untuk bapak makan dan minum selama di sini, ucap Jurai menjelaskan. Tolong katakan pada ayah dan ibumu agar tidak usah khawatir masalah makanan, kita beli saja. Nah, masalahnya di sini keseluruhan warganya bukan muslim, Pak, jawab Jurai. Pak Kades pun mengangguk. Tiba-tiba ayahnya Jurai keluar rumah. Lalu beberapa saat kemudian beliau kembali dengan membawa 2 buah piring dan 1 buah gelas beserta sendok. Dari mana piring itu? Tanya Jurai. Pinjam pada pamanmu, karena cuma mereka yang mempunyai alat-alat makan khusus untuk orang Masih atau orang muslim, jawab ayahnya. Tidak berapa lama kemudian 4 gelas kopi dihidangkan bersama dengan nasi lemang dan singkong rebus. Sambil makan, Pak Kades pun mulai menceritakan maksud dan tujuannya datang ke desa tersebut bersama Jurai. Kedua orang tua itu pun nampak saling berpandangan. Kalau begitu, besok saya antar bapak ke ladangnya, Pak, karena orang yang bapak cari ini tinggalnya di Pahuman. Jarang sekali pulang ke kampung, kata ayah Jurai. Lalu di pagi harinya, Pak Kades sudah berjalan-jalan di sekitar rumah Jurai. Kala itu ia melihat beberapa ekor babi di dalam kandang yang tak jauh dari rumah. Dan ada juga beberapa ekor anak anjing yang sedang bermain kejar-kejaran dengan ayam. Pak Kades, ayo kita sarapan dulu, panggil ibunya Jurai. Mata Pak Kades pun tak berkedip melihat masakan yang terhidang. Ada nasi hangat yang dimasak bercampur dengan upu dan beberapa ekor ikan bakar. Maaf ya Pak, saya tidak punya wajan baru, makanya ikannya saya bakar saja, karena wajan lama saya sudah pernah dibuat masak daging yang bapak tidak bisa makan, kata ibu Jurai sambil tersenyum ramah. Wajahnya lembut sekali dan ramah. Tidak masalah Bu, dibakar pun enak. Nah, tapi ini apa Bu? Mirip sagu ya? Kalau di tempat saya ini mirip sagu yang sering dibuat bubur, kata Pak Kades. Oh, itu upu namanya Pak. Terbuat dari singkong, dan upu ini bisa menjadi pengganti nasi. Pak Kades pun nampak lahap sekali makan nasi bercampur upu tersebut sampai ia pun bersendawa setelahnya. Setelah matahari mulai bersinar hangat, Pak Kades, Jurai, dan ayahnya pun berangkat menuju Pahumaan milik dukun yang mereka cari dengan menaiki cis. Sekitar setengah jam ke hulu mereka akhirnya sampai di mana terdapat jamban kecil yang ada sampannya. Seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahunan tengah duduk di pelataran pondok. Laki-laki itu memiliki rambut yang sudah memutih sepenuhnya dan kumis yang juga sudah memutih. Tubuhnya kurus dan berkulit gelap, bagian mata kirinya cacat. Ada apa pagi-pagi kemari? Tanya laki itu sambil tertawa. Ayahnya Jurai pun juga ikut tertawa. Tak mungkinkah kau tahu maksud kami kemari? Kami belum sampai di sini pun kau pasti sudah tahu kalau kami akan datang, makanya kau duduk di sini menunggu kami, bukan? Tanya ayahnya Jurai. Lelaki tua itu pun tertawa terbahak-bahak lalu menatap lekat ke arah Pak Kades, dan tiba-tiba Pak Kades merasakan ngilu dan sakit yang luar biasa di bagian punggung serta kakinya. Wajah Pak Kades pun menjadi memerah karena lehernya kala itu terasa seperti dicekik. Bagian wajahnya menjadi panas ketika membuat Pak Kades langsung ambruk ke tanah. Ayahnya Jurai pun langsung berlari mendekati Pak Kades. Jurai menelan ludahnya. Perlahan-lahan ia berjalan mundur dan bermaksud melarikan diri karena takut melihat keadaan Pak Kades yang seperti itu. Suruh dia pulang dan katakan padanya, apa yang sudah ditanam tak bisa digali lagi, ujar si lelaki tua itu sembari menyulut rokok tembakau gilingnya. Pak Kades pun terbatuk untuk beberapa saat beliau mengatur pernafasannya. Ayah Jurai mendekati orang tua tersebut lalu mereka terlibat dalam perbincangan serius. Sesekali ayahnya Jurai menaikkan nada bicaranya. Pak Kades tidak apa-apa kan Pak? Apa masih sakit? Tanya Jurai berusaha membantu Pak Kades berdiri. Seperti hampir mati aku, gumam Pak Kades. Beliau terlihat masih lemas. Akhirnya si lelaki tua itu pun mengalah lalu bertanya,
Berapa kau sanggup membayar aku untuk mematahkan pembanci itu? Pak Kades pun yang masih lemas dan takut menjawab dengan bibir bergetar. Saya akan bayar 2 kali lipat dari bayaran si Jamil, kata Pak Kades, karena ia tahu kalau Jamil tak mungkin punya uang banyak untuk membayar dukun tersebut. Baik, baik. Berarti 3 juta, ujar si lelaki tua itu yang membuat Pak Kades terbelalak. Pak Kades menghela nafas berkali-kali terbatuk. Pak Kades tidak apa-apa. Uang yang kubawa tidak sebanyak itu, Jurai. Allah, kepalaku tiba-tiba pusing. Dan akhirnya mau tak mau pun Pak Kades terpaksa memberikan barang-barang berharga yang ia bawa untuk mencukupi bayaran tersebut dan menyisakan sebagian uang untuk mereka pulang. Akan aku pastikan pasangan itu akan kembali seperti semula. Ujar si lelaki tua itu lalu menghembuskan asap rokok yang tembakaunya berbau sangat menyengat. Sementara itu istri Pak Kades baru saja sampai di rumah yang ditempati Ivan dan istrinya. Kai Udin kala itu nampak masih menunggu mereka sambil terus saja berdoa. Tubuh Kristi semakin pucat, bahkan ujung-ujung jarinya sudah mulai membiru. Begitupun juga dengan Ivan. Sesekali Kai Udin meletakkan telapak tangannya di dahi Ivan, lalu menatap pada Kristi. Malam itu hujan turun sangat deras diikuti suara guntur. Air sungai meluap dengan sangat cepat. Raut wajah Pak Kades nampak gelisah. Sesekali beliau menyenguk keluar pondok untuk memastikan hujan yang turun. Meskipun sebenarnya suara gemuruh hujan begitu jelas terdengar jatuh di atas atap. Kira-kira pukul 9 atau 11 malam, hujan pun mulai reda menyisakan rintik-rintik kecil. Mereka berempat berangkat menuju ke daerah sungai yang digunakan untuk mengubur barang-barang ritual dari pembanci tersebut. Air sungai kala itu sangat keruh dan deras. Lelaki tua terjun ke dalam air dan beberapa kali menarik nafas ke permukaan. Sekitar 30 menit berjuang di dalam arus air yang deras, akhirnya bungkusan berisi barang-barang yang diritualkan itu pun berhasil didapat. Tinggal bungkusan yang berada tepat di seberang. Di seberang itu mereka pun mengalami sedikit masalah karena perahu yang mereka naiki terbalik disebabkan terkena hempasan ekor buaya sungai. Jurai, yang paling muda di antara mereka pun berusaha sekuat tenaga untuk menyeret perahu yang posisinya sudah terbalik itu ke tepian. Meskipun jantungnya saat itu berasa hendak copot karena kakinya tak sengaja terkena sesuatu benda yang agak kasar dan berduri-duri. Namun akhirnya mereka semua pun berhasil berenang ke tepian dengan selamat. Si lelaki tua tertawa terbahak-bahak menatap ketiganya yang sudah pucat pasi karena ketakutan. Lalu ia pun berjalan ke arah patok yang tertancap di pinggir sungai tersebut. Tak butuh waktu lama, bungkusan berisikan benda ritual itu pun berhasil digali dan diambil. Dan setelah itu, si lelaki tua membongkar kedua bungkusan tersebut dan langsung menguburnya menjadi satu. Hujan reda. Suara kodok pun mulai terdengar bersahutan. Hampir seminggu sudah setelah kepergian Pak Kades, keadaan Ivan dan Kristi sudah mulai membaik. Keduanya berangsur-angsur sembuh. Pak Muslim dan istri Pak Kades dengan setia merawat keduanya. Hingga 2 minggu telah berlalu, Ivan dan Kristi sudah berbaikan dan kembali menjalani hubungan yang hangat dan harmonis. Sementara Jurai, ya, ia mendapatkan pekerjaan tetap dari Pak Kades dengan upah yang sangat lumayan. Sementara Jamil tak pernah lagi menampakkan diri setelah dimarahi habis-habisan oleh pamannya. Semoga Bapak selalu menjadi orang yang bijaksana dan baik hati. Sukses selalu ya Pak. Dan terima kasih atas semua kebaikan Bapak pada saya dan istri, ucap Ivan ketika mereka akan pulang ke kota tempat tinggal Ivan. Dikarenakan Kristi yang kala itu sudah hamil tua dan katanya ingin melahirkan dengan didampingi kedua belah pihak keluarganya. Jujur, saya sangat berat kalau Bapak dan Ibu pergi, tapi saya akan selalu mendoakan semoga Bapak Ibu selamat sampai tujuan dan bisa secepatnya kembali ke sini lagi, dan juga semoga anak kalian nanti menjadi anak yang soleh atau solehah, kata Pak Kades yang langsung dicubit oleh istrinya. Tidak apa-apa Bu, saya tidak tersinggung kok.
Malah saya sangat senang mendengarnya, ujar Ivan tersenyum. Mereka pun semuanya akhirnya berpelukan dengan bahagia. Selesai. Ya itu teman-teman, tadi kisahnya luar biasa. Kisah kiriman pembanci yang sangat mematikan dari Kalimantan pedalaman. Ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, terutama dalam bahasa Kalimantan. Saya ada kesalahan, mohon dimaafkan.